Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana teknologi Netflix dapat menjadi strategi untuk mencapai competitive advantage perusahaan dalam 5 tahun terakhir. Lalu bagaimana perusahaan Netflix ini dapat mengimplementasikan teknologinya untuk mencapai keunggulan dibandingkan pesaing lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, dan ini ada foto dari kelompok kami masing-masing. Nah, jadi yang di anggota kami itu pertama itu ada Caroline, lalu ada saya Angeline, lalu ada Joyce Halim. Lalu di sini ada anggota kami ada yaitu Cecilia dan Francisca. Nah, jadi berikutnya kita akan masuk ke materi yang pertama itu mengenai profil perusahaan. Oke, di sini terkait profil about Netflix atau profil atau perusahaan atau gambaran umum perusahaan Netflix. Nah, jadi pertama itu Netflix ini menjadi salah satu penyedia layanan pengalihan atau streaming media digital. Lalu di bisnis utama dari perusahaan ini adalah layanan pengaliran atau streaming berlangganan yang menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix itu sendiri. Lalu model bisnis awal Netflix ini adalah penjualan DVD dan rental melalui pengiriman. Lalu Netflix ini juga memperluas bisnisnya dengan mengenakan layanan pengalihan streaming, namun tetap mempertahankan layanan penyewaan DVD dan Blu-ray. Oke. Dan kemudian kan tadi kita membahas gambaran Netflix, teknologi Netflix itu secara garis besar atau secara mendunia. Nah, di sini itu kita akan membahas Netflix di Indonesia. Nah, di Indonesia itu layanan Netflix itu hadir pada bulan Januari 2016. Itu pengguna baru dapat menggunakan layanan Netflix dengan cara membuat akun dan berlangganan. Kemudian seperti yang kita ketahui, Telkom Group itu pernah memutuskan untuk memblokir Netflix per 27 Januari 2016. Nah, lalu jadi pengguna IndiHome, WiFi ID, dan Telkomsel itu mereka tidak bisa mengakses layanan Netflix. Lalu hal tersebut dapat dilakukan karena saat itu si Netflix itu belum memiliki izin dan isi konten yang di Netflix itu belum sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai latar belakang mengapa perusahaan itu mengimplementasikan teknologi mereka tersebut. Nah, oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kita. Terima kasih. Alasan Netflix mengimplementasikan teknologi. Jadi latar belakangnya itu, awalnya Netflix hanya bisnis yang bermodal penjualan DVD dan rental melalui pengiriman. Namun saat internet mulai dikenal dan berkembang pesat, Netflix pun juga ikut berkembang. Di mana akhirnya Netflix berhasil menawarkan streaming maksud saya yang langsung ke PC sehingga Netflix menyiarkan film dan juga serial TV secara live streaming menggunakan internet yang bisa diputar di mana saja dan kapan saja. Dan kunci kesuksesan dari Netflix sendiri adalah banyak orang yang tidak puas dengan TV. Karena adanya iklan TV saat menonton film, dan film yang dinonton pun tidak bisa di-pause atau diberhentikan sejenak, dan kita harus nonton sesuai dengan jam tayang yang ada di jadwal TV tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan oleh Netflix. Yang pertama ada Java, bahasa pemrograman OPP atau pemrograman orientasi objek, di mana mempermudah programmer untuk menyusun program menggunakan bahasa ini. Karena library yang lengkap sehingga akan memudahkan programmer. Kemudian yang kedua ada React, salah satu library JavaScript yang digunakan untuk membangun user interface interaktif yang telah dibuat oleh Facebook dan memiliki sifat open source. Yang ketiga ada Flash, salah satu web framework yang telah ditulis dengan bahasa Python dan tergolong sebagai jenis micro framework yang berguna sekali sebagai kerangka kerja aplikasi dan tampilan dari sebuah website. Kemudian yang keempat ada Python, bahasa tingkat tinggi dalam pemrograman yang sudah menjadi salah satu aplikasi yang bisa membangun website ataupun berbasis mobile. Dan aplikasi Python ini cocok untuk pemula karena bahasa yang mudah dibaca, bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan mudah dipahami. Kemudian ada MySQL, salah satu sistem manajemen database relasional
yang berbasis SQL atau Structured Query Language yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk gudang data, e-commerce, ataupun aplikasi pencatatan. Selanjutnya yang keenam ada Amazon Simple Email Service atau dikenal dengan SES. Layanan email yang hemat biaya, fleksibel, serta bisa diskalakan, sehingga akan memudahkan pengembangan untuk mengirim email dari aplikasi apapun. Kemudian yang ketujuh ada edisi G Suite Basic, salah satu paket aplikasi produktivitas kolaboratif yang akan menawarkan email profesional, kalender bersama, pengeditan, penyimpanan dokumen online, rapat video, dan sebagainya. Dan yang ke-8 ada Gradle, salah satu build tools yang umum sekali digunakan dalam pengembangan aplikasi, salah satunya itu Android, yang menyediakan cara yang fleksibel untuk mengkomplikasi, membuild, bahkan mengemas aplikasi atau library Android. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis teknologi yang diterapkan oleh perusahaan Netflix. Kemudian, bagaimanakah penerapan teknologi tersebut dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dari Netflix itu tersendiri? Pertama-tama, mari kita lihat dulu apa sajakah yang menjadi keunggulan kompetitif dari Netflix. Seperti yang dijelaskan pada slide ini, beberapa keunggulan kompetitif dari Netflix yaitu yang pertama, Netflix dikenal sebagai layanan streaming film yang memiliki koleksi genre film yang cukup lengkap mulai dari romance, horror, fantasi, mystery, dan lain-lain sesuai dengan keinginan penontonnya. Yang kedua yaitu Netflix menyediakan fitur aplikasi yang cukup memudahkan pengguna, terutama pada menu continue, trending, favorit, dan juga rekomendasi-rekomendasi film sesuai dengan yang telah kita cari sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu Netflix menyediakan berbagai base aplikasi yang beragam, mulai dari base aplikasi yang bisa di-download pada device Android, dan juga bisa diakses melalui web-based, melalui laptop, komputer, dan lain-lain, sehingga pengguna mudah mengakses akun Netflix-nya melalui device apa saja. Berikut merupakan breakdown dari peran teknologi terhadap keunggulan kompetitif Netflix. Yang pertama yaitu, teknologi yang diterapkan dapat support dalam big data analysis oleh perusahaan Netflix itu tersendiri. Contohnya, Netflix menerapkan teknologi Java, yang dimana teknologi ini dapat mendukung big data analysis Netflix, terutama dalam menyediakan berbagai jenis genre film, sehingga mempermudah bagi para programmer dalam merancangnya. Kemudian, teknologi yang diterapkan oleh Netflix juga dapat sebagai pendukung app-based dan juga web-based. Peran teknologi React dan juga Flask yang telah dijelaskan, di sini berperan sebagai pendukung teknologi bagi Netflix, terutama dalam merancang sebuah kerangka aplikasi dan juga website yang semakin canggih bagi para penggunanya, agar tampilan-tampilan dari aplikasi dan juga web-based ini lebih terstruktur dan mudah untuk digunakan. Peran teknologi terhadap keunggulan Netflix yang ketiga yaitu teknologi yang diterapkan dapat menjadi wadah penyimpanan data terbaik bagi Netflix itu tersendiri. Peran teknologi seperti MySQL dan juga Amazon ML Service yang diterapkan oleh Netflix ini menjadi sebuah keunggulan yang sangat besar, terutama dalam hal mempermudah para pengguna dalam hal aktivasi akun, link ke email address masing-masing, kemudian tersedia juga email terhadap update layanan, penyimpanan data, termasuk berbagai jenis layanan e-commerce lainnya yang disediakan oleh Netflix. Dan yang terakhir yaitu, teknologi ini menjadi pendukung kinerja operasional perusahaan Netflix yang lebih real-time dan juga up-to-date. Seperti contohnya yaitu penerapan teknologi Suite Basic serta Gradle. Ini justru mempermudah Netflix dalam mengembangkan aplikasi dengan berbagai fitur-fitur yang lebih detail, lebih canggih, sehingga mampu melakukan penyimpanan data secara online dan cloud-based. Dan tentu Netflix bisa terus mengupdate film dengan rapat video atau resolusi yang lebih sempurna lagi untuk ditonton bagi para penggunanya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dampak teknologi terhadap Netflix. Nah, jadi kita lihat ya di gambar di sini ada diperlihatkan bahwa pertumbuhan dari Netflix sendiri sampai dengan kuartal
tahun 2022 sempat mengalami penurunan ya di kuartal 1 dan kuartal 2 yang mencapai minus gitu. Nah, tetapi di kuartal 3 justru mengalami kenaikan sampai dengan kuartal 4 gitu. Nah, dari kuartal 3 sampai ke kuartal 4 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi kita juga harap bahwa Netflix itu dapat menggunakan teknologi untuk terus berinovasi ya, kemudian juga bisa menganalisis peluang-peluang apa saja sih yang bisa mereka dapatkan gitu. Karena yang kita tahu juga bahwa saat ini teknologi itu sudah sangat berkembang pesat. Jadi kita juga harap dari Netflix sendiri dapat memahami bahwa sebenarnya dari dampak teknologi inilah masih menjadi peluang bagi Netflix untuk melakukan pertumbuhan bisnis yang lebih baik. Nah, jika kita lihat ya, sebenarnya Netflix dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, mereka itu telah memperoleh lebih dari 130 juta pelanggan internasional. Nah, perkembangan yang dilakukan oleh Netflix itu berdampak besar ya bagi pertumbuhan teknologi transformasi digital. Nah, jadi kalau yang kita tahu dulu manusia itu kan masyarakat itu lebih memilih nonton film dari kaset, dari DVD gitu ya. Nah, sekarang kebanyakan orang itu nonton dan beralih ke layanan streaming film gitu seperti Netflix. Nah, jadi dampak yang pertama itu adalah model bisnis fleksibel dan berkembang seiring waktu sehingga dapat memperluas bisnis dari jauh di pasar global. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki basis pelanggan ya, pelanggan global yang besar dan berkembang gitu. Nah, Netflix sendiri juga sebenarnya memiliki target ya untuk masa depan perusahaan. Karena seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu kan sangat pesat ya. Banyak pengguna ataupun pelanggan Netflix yang meminta untuk disiarkan tayangan khusus seperti Olimpiade, Oscar, ataupun acara khusus lainnya. Jadi dengan permintaan-permintaan tersebut, Netflix itu berusaha untuk memperluas jangkauan siaran mereka sehingga mereka tetap bisa bersaing di era globalisasi ini. Analisa dampak teknologi terhadap Netflix. Teknologi memainkan peran penting dalam kesuksesan Netflix sebagai platform streaming video. Sebagai perusahaan teknologi, Netflix terus berinovasi dan memperkenalkan fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas basis pengalaman. Pertama, teknologi memungkinkan Netflix untuk menyediakan konten yang lebih baik dan lebih cepat. Dengan kemampuan untuk mengoptimalkan streaming video dan meningkatkan kualitas video, Netflix dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengguna yang menonton konten mereka. Kedua, teknologi memungkinkan Netflix untuk mengumpulkan data pengguna dan menganalisis perilaku mereka. Dengan memahami preferensi dan kebiasaan menonton pengguna, Netflix dapat menyediakan rekomendasi yang lebih akurat dan konten yang disesuaikan untuk masing-masing pengguna. Ketiga, teknologi memungkinkan Netflix untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Dengan kemampuan untuk menyediakan konten di banyak negara dan bahasa, Netflix dapat menjangkau lebih banyak pengguna dan memperluas basis pelanggan mereka. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat memberikan dampak negatif pada Netflix. Persaingan yang ketat dalam industri streaming video dan perubahan dalam teknologi dan tren konsumen dapat membuat Netflix kehilangan pelanggan atau kesulitan mempertahankan pangsa pasar mereka. Secara keseluruhan, teknologi adalah faktor penting dalam keberhasilan Netflix, tetapi juga merupakan tantangan yang harus diatasi untuk tetap relevan dan bersaing di pangsa pasar yang semakin kompetitif. Kesimpulan, Netflix merupakan salah satu penyedia langganan pengaliran atau streaming media digital. Bisnis utamanya adalah layanan pengaliran atau streaming berlangganan yang menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri.
Pada awalnya Netflix hanya bisnis yang bermodal penjualan DVD dan rental melalui pengiriman. Karena perkembangan teknologi, khususnya meluasnya internet ke seluruh dunia, Netflix mulai mengepakkan sayapnya ke dunia digital. Dan akhirnya Netflix berhasil menawarkan streaming langsung ke PC sehingga Netflix menyiarkan film dan juga serial TV secara live streaming menggunakan internet yang bisa diputar di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut membuktikan bahwa pengaruh dari digital marketing sangat berdampak pada perkembangan perusahaan. Karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan banyak pengguna ataupun pelanggan Netflix meminta untuk disiarkan tayangan khusus seperti Olimpiade, Oscar, ataupun acara khusus lainnya. Dengan permintaan tersebut, Netflix berusaha untuk memperluas jangkauan siaran mereka sehingga Netflix dapat bersaing di era globalisasi ini. Dalam hal ini dapat dilihat dampak teknologi terhadap Netflix itu ada positif dan negatif. Dengan adanya teknologi, dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas video dan menganalisa data pengguna Netflix untuk mempermudah atau menarik bagi pengguna. Dampak negatifnya yaitu dengan banyaknya pangsa pasar dapat menghilangnya tren ini. Sekian dari presentasi kelompok saya. Terima kasih.